Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum dimanapun berada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita masih bisa silaturahim dan bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kebaikan, rahmat dan ridha Allah selalu beserta kita semuanya. Kali ini dalam program berita terupdate, jadi menyikapi pertanyaan ataupun permohonan dari rekan-rekan berkaitan dengan beberapa hari yang lalu kan kita ketahui bahwa ada proses pemecatan dari putusan DKPP terhadap proses pemberhentian ketua KPU. Jadi ini saya kutip beritanya dari detiknews.com. DKPP pecat ketua KPU RI Arief Budiman. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memberhentikan ketua KPU Arief Budiman. Putusan DKPP tersebut terkait pendampingan Arief terhadap Komisioner KPU Evi Novida Ginting menggugat surat keputusan Presiden. Jadi proses pendampingan tersebut memang ada salah satu kasus di Kalbar yang melibatkan Evi Novida Ginting ini, sehingga keluar putusan Presiden. Akhirnya proses pendampingan di PT UN, dan nanti bisa saya kupas di akhir berita ini nanti. Teradu terbukti tidak mampu menempatkan diri pada waktu dan tempat di ruang publik. Jadi proses peletakan diri sebagai pejabat publik yang tetap melekat bagaimana terhadap wewenang KPU itu sendiri yang menjadi pertimbangan dari DKPP. Arief juga dinyatakan bersalah karena tetap menjadikan Evi Novida Ginting, Komisioner KPU Arief dinyatakan melanggar kode etik dan dinyatakan tidak pantas menjadi ketua KPU. Amar putusannya memutuskan mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian. Nah, ini jelas bahwa redaksinya adalah pemberhentian dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum RI kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum RI sejak putusan ini dibacakan. Demikian bunyi putusan DKPP yang dibacakan. Ketua DKPP Muhammad, KPU diminta melaksanakan putusan tersebut dalam 7 hari. Jadi tersebut adalah amar putusan dan beritanya. Jadi kalau kita merujuk bahwa proses penyelenggara pemilu kan ada 3, yaitu DKPP, Bawaslu, dan KPU itu sendiri. Bagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sekarang merupakan kodifikasi ataupun akumulasi dari 3 undang-undang yang sebelumnya. Artinya Undang-Undang Pilpres 42 Tahun 2008, kemudian Undang-Undang Penyelenggara Pemilu 15 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu. Akhirnya dijadikan satulah hingga ratusan pasal di Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang sekarang masih berlaku. Nah, bagaimana prosesnya sebenarnya? Kalau wilayah DKPP itu kan wilayah etik, sebagaimana penegasan di pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Pemilu. Bawaslu adalah wilayah pengawasan, kemudian KPU dalam hal berkaitan dengan eksekusi di lapangan atau pelaksana tugas teknis. Nah, setelah kodifikasi atau akumulasi penyelenggara pemilu ini, maka mereka saling bekerja. Nah, pada akhirnya keluarlah putusan kemarin. Sebenarnya kasusnya seperti apa sampai jatuh putusan pemberhentian ini? Jadi sepintas saya masih ingat betul bahwa pada intinya Evi Novida Ginting ini dianggap melanggar dan bertanggung jawab terhadap salah satu kasus pileg di Kalimantan Barat. Akhirnya DKPP memutuskan untuk pemberhentian, kemudian dilanjutkan kepada proses keluar keputusan Presiden nomor 34 tahun 2020 untuk memberhentikan Evi Novida Ginting ini terhadap sebagai komisioner KPU. Akhirnya kan tidak terima, menggugatlah ke PT UN. Pada waktu menggugat di PT UN ini didampingi Ketua KPU atau Arief Budiman.
proses pendampingan ini dianggap DKPP sampai proses pemecatan adalah melanggar kode etik. Pada intinya Afina Fida Ginting menggugat kepres tersebut menang di PT UN dan disahkan kembali Afina Fida Ginting ini menjadi komisioner KPU. Cuma khusus pada Ketua KPU Arief Budiman ini kemudian diadukan lagi kepada DKPP bahwa ini loh Ketua KPU tidak pantas dan dianggap melanggar kode etik, pernah mendampingi pada saat Afina Fida Ginting, komisioner KPU saat itu melakukan gugatan kepres di PT UN. Akhirnya teradu Arief Budiman ini, Ketua KPU ini akhirnya bisa dinyatakan kalah ataupun argumentasi hukum di DKPP dipatahkan. DKPP akhirnya keluarlah putusan bahwa Ketua KPU dalam amar putusan tadi melanggar kode etik dan diberhentikan dari ketua DKPP. Ini sebenarnya kasusnya bermulanya ada siklus sebenarnya itu kan. Nah, prosesnya seperti apa dalam waktu 7 hari itu kan, kalau proses DKPP memberikan tenggang waktu. Kalau kita merujuk bagaimana komisioner KPU di tingkat pusat khususnya ketua KPU ini kan, Ketua KPU Arief Budiman ini kan terpilih sejak April 2017 akhirnya di DPR, kemudian disahkan oleh Presiden, diangkat melalui kepres itu kan. Artinya Ketua KPU bersama komisioner pusat lainnya diangkat dan diberhentikan melalui kepres. Apa artinya? Dalam hal inilah hak prerogatif Presiden melekat. Dikeluarkan kepres atau tidak, itu kan sekarang yang kita tunggu. Persoalannya adalah sebagai komparasi, misalkan di kota madya ataupun di tingkat provinsi misalkan ada komisioner KPU yang dianggap melanggar kode etik, maka KPU di atasnya khususnya KPU pusat memberhentikan dan mengganti. Nah, sekarang adalah KPU di tingkat pusat, maka hal yang lebih tinggi adalah Presiden di situ. Itulah kewenangan Presiden untuk menyikapi putusan DKPP tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa misalkan pada waktu komisioner KPU tersandung kasus jerat hukum pada itu suap penyuap Wahyu Setiawan kan terjerat hukum, mengundurkan diri, diberhentikan, Presiden mengganti, mengeluarkan penggantinya. Dalam hal tertentu, dalam keadaan tertentu Presiden memang berhak jika ada alasan itu kan. Nah, sekarang alasannya adalah putusan DKPP memberhentikan ketua KPU, kemudian proses selanjutnya ada di tangan Presiden itu kan. Lalu memang menjadi polemik sebenarnya kalau kita cermati dalam beberapa pegiat demokrasi ataupun pemilu, dianggap bahwa putusan DKPP ini berlebihan dan sebagainya. Akan tetapi menurut pandangan saya, kalau kita merujuk dan merunut bahwa DKPP adalah kode etik yang merupakan putusannya final dan mengikat, sebagaimana kita ketahui putusan MK nomor 13 PU/9 tahun 2013. Artinya pada waktu itu bagaimana sih putusan ataupun eksekusi kuat dan tidaknya putusan DKPP. Akhirnya mulai proses judicial review di MK atas Undang-Undang 15 tahun 2011 Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, akhirnya putusan DKPP final dan mengikat. Nah, artinya final dan mengikat inilah yang tidak boleh ada kekuatan hukum, upaya hukum di atasnya. Kemudian di pasal 458 ayat 10 khususnya di Undang-Undang Pemilu sekarang nomor 7 tahun 2017 dikuatkan lagi bahwa DKPP memang final dan mengikat. Nah, jadi sekali lagi putusan final dan mengikat dari DKPP ini tindak lanjutnya adalah bagaimana hak prerogatif Presiden untuk menerbitkan keputusan Presiden pemberhentian ketua KPU kemudian mencari penggantinya. Inilah siklus ketatanegaraan dan siklus hukum yang berlaku sekarang ini. Jadi kita tunggu saja sikap Presiden menyikapi putusan DKPP ini seperti apa, karena ini kan memang harus segera disikapi karena kan mengingat ini kan proses yang masih berjalan dan KPU memang mempunyai kewenangan di sana. Kita tunggu sikap Presiden atas putusan DKPP ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, insya Allah bisa disambung lagi nanti.
Beda jangan ngambekan, beda jangan baperan. Berbeda karena kita saudara, berbeda karena kita Indonesia. Kita sama-sama belajar bareng, mudah-mudahan bermanfaat. Bersama-sama berbuat bermanfaat buat umat bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.